Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Maulana. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025 batch 2. LPTK saya di Universitas Jambi dengan NIM RTA 2G 225248. Saya bekerja di Madrasah Aliyah Negeri 4 Pandeglang pada mata pelajaran kimia. Video uji kinerja saya berjudul bentuk molekul yang saya lakukan di kelas 11 Sains 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat siang anak-anak. Sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita berdoa. Semoga hari ini kita bisa mudah memahami materi yang disampaikan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa saja? Siapa saja hari ini yang tidak masuk? Rohman kenapa? Sakit. Rohman sakit. Mau review dulu. Saya mau review. Pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Ikatan kimia. Bagaimana posisi atom-atom tersebut ketika sudah berikatan? Stabil. Oke, boleh. Selain itu, saya tanyakan bagaimana susunan atau posisinya ketika sudah berikatan? Bersebelahan. Atas bawah. Pertanyaan kedua. Kalau ada molekul yang penyusun atomnya secara jenisnya berbeda, terus jumlahnya juga berbeda, kira-kira molekulnya sama atau beda? Beda. Kalau jumlahnya pasti berbeda. Oke, kita akan pelajari apakah dengan perbedaan jenis dan jumlah atom ini pengaruhnya terhadap bentuk molekul. Kita lihat ya nanti ya. Oke. Jadi hari ini kita akan mempelajari bentuk molekul. Bentuk molekul. Kalau istilah lainnya geometri molekul. Geometri molekul. Apa tujuannya dari mempelajari bentuk molekul ini? Yang pertama kita akan mempelajari terkait penerapan atau menerapkan teori FSEPR atau domain elektron dalam memprediksi bentuk molekul. Kan tadi kita masih belum tahu apakah bentuk molekul satu dengan molekul yang lain sama. Yang kedua, mengidentifikasi domain elektron ikatan dan domain elektron bebas. Apa sih domain? Nanti silakan pelajari. Jadi pembelajaran ini berpusat pada kalian pelajari. Jika ada yang tidak paham, boleh tanya kepada saya. Oke? Kemudian, mendesain bentuk molekul menggunakan alat peraga. Alhamdulillah, walaupun ya kita apa adanya ya. Saya sudah bawa alat peraganya. Ini, apa ini? Lilin. Yang ini? Tusuk gigi. Nanti saya akan bagikan ya. Jadi kalau kalian sudah tahu bentuk molekul, susunan atom-atom dalam molekul, itu nanti akan mempengaruhi terhadap sifat dalam zat kimia. Sifat itu dibagi dua, ada sifat fisik, ada sifat kimia. Paling sederhananya nanti bisa mempengaruhi kepolaran. Saya minta coba mejanya disterilkan,
HP-nya disimpan dulu dalam tas, HP-nya sterilkan biar fokus. Tepuk fokus. Dilihat, didengar, dipahami, fokus. Oke, sip. Kita masuk ke kegiatan inti. Pembelajaran kali ini akan melakukannya dengan diskusi kelompok. Oke, pembagian kelompoknya Bapak sudah siapkan berdasarkan asesmen diagnostik sebelumnya. Silahkan, nanti tolong langsung memposisikan diri sesuai kelompoknya masing-masing ya. Sambil Bapak nanti ngambil buku ke perpus, kalian memposisikan diri. Pembagian kelompoknya, oke, silahkan. Terlihat ya? Oke, silahkan. Sudah? Karena ada beberapa orang yang tidak masuk, mungkin nanti akan ada penggabungan atau peleburan kelompok. Oke, setiap kelompok Bapak akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Untuk mempermudah pemahaman, Bapak juga akan bagikan buku teks, silahkan dibaca. Tolong dalam kelompok bagi tugas. Siapa yang tugasnya menulis, yang tugasnya membaca. Isi ya, identitas kelompoknya ya. Diisi. Duduknya berhadapan biar komunikasinya gampang. Kalau nggak salah ini di halaman 50. Kalau tidak salah ada di halaman 50. Halaman 50. Bagi tugas, halaman 50. Oke, boleh dimulai dari sekarang. Silahkan berdiskusi. Ada tahapan pengerjaannya di bagian belakang. Tata caranya ada di situ di bagian belakang. Kemudian ada yang harus diisi. Silahkan dilihat dulu LKPD-nya. Oke, dilihat dulu LKPD-nya. Ada di sini bagian cara kerja. Cara kerja. Ya, cara kerja. Kalian di situ juga cari informasi di LKPD, di buku FSEPR apa, domain elektron apa, ya. Ya, dan di sini ada kalian harus mengerjakan yang bagian E ya, ada molekulnya CO2, SO3, SO2. Tentukan elektron valensinya, struktur Lewis, DEI, DEB, notasi, nama bentuk molekul. Sampai ke yang nomor 9. Untuk data nomor atom ada di bagian belakang. Nomor atomnya di situ, dibikin konfigurasi elektronnya. Kemudian nanti di bagian akhir ada simpulan. Pertanyaan diskusi, kalau waktunya cukup kita lanjutkan ya. Pertanyaan diskusi, kalau waktunya tidak cukup, kita langsung ke kesimpulan ya. Oke? Ya. Ya, langsung diisi di situ, langsung ditulis. Kelompok 2, nomor 2 dan nomor 3. Kelompok 3 kerjakan nomor 3 dan nomor 4. Dan di bagian akhir dari LKPD ini kalian diminta untuk membuat model 3 dimensinya ya. Bapak bagikan lilinnya ya. 1, 2, 3. Oh pas ada 6 kelompok ya. Nah, nih nanti siapa tugas yang bagian apa namanya? Bikin modelnya. Nggak bakal bisa bikin model dulu sampai ketahuan bentuk molekulnya. Oke. Kalau sudah sampai menentukan notasi dan namanya, kalian gunakan alat peraga lilin ini untuk membuat bentuk molekul tersebut secara real, ya. Oke. Untuk mempermudah pemahaman, silahkan saya putarkan video bentuk-bentuk molekul. AX3E.
Kan lo lihat dulu aja beli sama. Ada nggak di situ bagian keduanya? Ini nih. Apa itu? Segitiga piramida. Oke, sip. Ya, sip. Sip. Gambar enggak? Apa langsung bentuk? Namanya aja. Nanti kalian, nah pakai lilin. Nanti setelah ini kalian satu persatu per kelompok ke depan untuk presentasi. Ya, oke. Gimana? Segitiga planar gitu, Pak. Planar. Ya. Nah, bisa dilihat di video. Yang masih kebingungan untuk membayangkan bentuknya, boleh kalian lihat. Boleh kalian lihat. Nih, nanti ada per bentuk molekulnya. Saya khawatir ada yang imajinasinya kurang kuat. Jadi saya permudah dengan, nah, bentuk apa itu ada namanya ya. Saya putarkan terus video ini. Boleh untuk mengecek ya, boleh sambil dilihat. Betul enggak bentuk molekulnya seperti itu? Betul, Pak ya. Sip, simpan dulu. Satu lagi bikin. Satu lagi. Ininya udah selesai, udah diisi. Udah. Kelompok siapa aja nih? Ruhi, Ya, Joripa, Uroh, sama Reha Resulfa. Oke, pertahankan. Nanti siapkan untuk ke depan ya. Coba lihat tadi lembar kerjanya udah diisi belum? Buka lagi. Oke, sip. Mau ngecek apakah betul, boleh dilihat di video. Yang sudah selesai sambil membuat model 3 dimensi dari bentuk molekul, boleh diisi pertanyaan diskusi. Yang di bagian belakang ada 2 pertanyaan diskusi. Boleh diisi. Yang mau tanya terkait materi boleh. Yang belum paham, ada yang belum paham. Oh ya, tanya apa? apa perbedaan pasangan elektron dan domain elektron? Wih, berat juga ini. Berat ini. Pasangan elektron dan domain elektron. Oke, yang pertama dulu. Boleh sambil kerja sambil merhatikan ya. Namanya pasangan ada berapa jumlahnya? Ya, sepasang berarti 2 ya. Pasangan elektron berarti kita bisa gambarkan sepasang elektron. Jadi elektronnya ada 2. Misal kita punya atom A ya. Dia punya 2 elektron. Ini disebut sebagai pasangan elektron. Oke. Dan perbedaannya dengan domain elektron. Sebenarnya melengkapi, domain elektron itu adalah daerah di mana kebolehjadian ditemukan pasangan elektron. Jadi kalau pasangan elektron itu bahasanya orangnya, domain itu rumahnya, areanya. Kebolehjadian ditemukan adanya pasangan elektron. Jadi domain itu istilah dari areanya. Tadi ada yang dapat siapa? CO2, siapa yang dapat CO2 tadi? Kelompok 8. CO2. Kalau CO2 Lewisnya tadi ikatannya tunggal apa rangkap 2 atau rangkap 3? Rangkap 2. Pertanyaannya, ikatan tunggal, rangkap 2, rangkap 3, apakah mempengaruhi terhadap domain elektron? Oke, ada A dan B berikatan secara tunggal. Kemudian ada A dan B berikatan secara rangkap 2. Pertanyaan saya, domain elektron
Pasangan yang pertama atau molekul pertama? Satu, udah jelas. Domain elektronnya ada satu. Yang kedua? Satu. Kenapa? Tumpang apa? Tumpang tindih. Oke, saya kira cukup. Saya minta, udah selesai kan semuanya? Kita akan berikan kesempatan untuk setiap kelompok presentasi di depan. Tolong dibawa, nanti modelnya disimpan di meja. Silakan waktu dan tempat. Enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menjelaskan tentang apa yang tadi kita udah belajar. Nah, jadi nomor 8 itu ada Nasila, sama Taufik dan saya Anissa. Nah, jadi kebetulan saya kelompok 8 kebagian nomor 1 dan nomor 2. Nah, di nomor itu molekulnya itu CO2, DE-nya itu 2, DEB itu 0. Nah, terus nama bentuk molekulnya itu Diangkat. Yang mana CO2, yang mana? Diangkat. Tunjukkan ke teman-teman. Apa nama bentuk molekulnya? linear. Linear. Itu linear. Ya. Itu linear. Coba, silahkan. Yang mau koreksi boleh. Angkat tangan kelompok yang mau koreksi. Angkat tangan. Oke, siapa? Mufid. Harusnya? Lurus. Harusnya seperti itu. Oke, teman-teman. Saya minta coba buka HP, kemudian install aplikasi bentuk molekul 3D. Coba kita koreksi. Ya. Koreksi. Sok silakan coba diambil HP-nya. Nggak usah semua orang bawa HP. Satu kelompok satu HP aja. Tadi bilang DEI-nya ada berapa? DI-nya ada 2. Ada 2. DEB-nya? No. Coba bikin simulasinya. Satu kelompok satu HP aja. Bener gak linear ya? Tadi kan agak bengkok ya. Ya. Namanya sih udah bener, cuman ngebener apa? Memperagakannya. Coba lihat. Bener gak? Linear itu seperti itu. Diangkat. Seperti sama. Sama ya? Sama. Betul. Oke, silakan yang kedua. Nah, yang kedua, molekulnya itu DE-nya itu yang NO3 itu 3. Kalau yang DEB-nya Bentuknya. sama bentuk molekul itu segitiga Planar. Planar. Segitiga. Planar. Tunjukkan. Oke. Betul atau salah? Cek. Yang pakai aplikasi itu. Bentuk molekul. Tunjukkan. Betul atau salah? Copot. Gak apa-apa. Lurusin. Oke. Terima kasih. Silakan tutup. Terima kasih. Masa? Lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih ada waktu, kayaknya kita coba bahas diskusi yang di bagian lembar terakhir LKPD sudah dijawab. Boleh. Siapa yang mau jawab nomor 1? Oh, silahkan, Neng Uroh. Boleh berdiri dulu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda dengan bentuk molekul NH3 Oke. karena molekul SO3 memiliki bentuk segitiga planar mana dengan notasi KX3, sedangkan bentuk molekul NH3
Oke, terima kasih. AXE. AXE ya, sorry. AX3E. AX3E. Oke. Terima kasih. Ada lagi mau ditambah masih belum? Sudah. Sudah. Di sebelah mana perbedaannya? Di sebelah DEB-nya. Di DE, DEB-nya. Di SO3 punya DEB nggak? Tidak. Tidak. Di NH3? Ada. Jadi, kesimpulannya di teori FSCPR, adanya pasangan elektron bebas memberikan gaya dorong atau gaya tolak menolak, sehingga atom-atom ikatan ini akhirnya terdorong ke bawah. Jadi jawabannya Neng Uroh 100% tepat. Tepuk tangan. Pertanyaan kedua. Silakan. Tanya, ini di soal nomor 2. Apa perbedaannya dengan bentuk molekul yang kalian kerjakan? Ada positif, ada negatif. Kira-kira berpengaruh nggak ke bentuk molekul? Berpengaruh. Muatan, baik positif maupun negatif, itu hanya mempengaruhi elektron. Bagaimana di bentuk molekul? Di bentuk molekul tadi ada NH4+. Ada NH4+. NH4+. Dan ada apa? NO3-. Ya, gimana nih kalau kayak gini? Kalau tadi kan kalian mengerjakan kan nggak ada positif negatifnya ya. Kira-kira pengaruhnya di mana? Ini tandanya berarti apa nih? Iya, muatan. Tandanya kalau tadi kan ini 3 berkurang. Siapa yang berkurang? Elektron. Elektron punya siapa? Pertanyaan saya. Punya N sebagai atom pusat. Kalau di sini ada datang elektron. Berapa banyak? 1. Berarti tandanya ada elektron yang datang sebanyak 1. Nanti si elektron itu datangnya kemana? Ke atom pusat. Siapa atom pusatnya? Tepuk fokus. Dilihat, didengar, dipahami, fokus. Oke, kita masuk ke kegiatan akhir. Apa kesimpulannya sih? Kalian kan ada tuh di LKPD juga kesimpulan. Apa kesimpulan pembelajaran hari ini terkait bentuk molekul? Kesimpulannya dulu, materinya dulu. Kita sekarang belajar bentuk molekul. Silakan, siapa yang mau ngasih kesimpulan? Boleh. Yang mau menyampaikan kesimpulannya boleh. Silakan. Kita banyak belajar. Kita banyak belajar dan mengamati gimana yaitu molekul, elektron valensi dari suatu atom, struktur Lewis, DE dan DEB, lokasi serta nama bentuk molekul. Tepuk tangan. Kesimpulan itu harus disesuaikan dengan tujuan. Oke. Bentuk molekul bisa dijelaskan atau ditentukan dengan teori FSCPR atau domain elektron. Saya tadi udah ngomong. Apa kepanjangan FSCPR? Silahkan angkat tangan. Siapa? Boleh, silahkan Aisyah. Berdiri Aisyah. Electron population. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Kenapa SO3 dan NH3 bentuknya beda padahal komposisinya sama? Atom pusatnya 1, atom cabangnya ada 3. Tapi yang satu bentuknya segitiga datar, yang satu bentuknya segitiga piramid. Karena ada elektron bebas yang mendorong si ikatan cabangnya itu untuk turun ke bawah. Berarti kekuatannya kuatan mana? DEB sama DEI. Kuatan DEB itu yang dijelaskan di domain elektron, bahwa kekuatan tolakan antar DEB itu lebih kuat dibandingkan tolakan antar DEI. Jelas? Tujuan kedua, bisa enggak kalian mengidentifikasinya? DEI, DEB. Bisa.
Syaratnya kita harus bikin apa? Biar tahu. Struktur Lewis. Jadi kita bisa menentukan kesimpulannya. Kita bisa menentukan DEI/DEB dengan terlebih dahulu kalian bikin struktur Lewisnya. Dan jangan sampai salah. Kalau struktur Lewisnya salah, DEI dan DEB-nya juga sudah pasti salah. Struktur Lewis didapatkan dari apa? Dari elektron valensi. Elektron valensi didapatkan dari apa? Dari konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron didapatkan dari mana? Yang ketiga, mendesain bentuk molekul menggunakan bantuan alat peraga. Bisa? Bisa. Lebih enak nonton video atau lebih enak pakai alat peraga? Kenapa? Lebih realistis, langsung praktek. Sekarang kita refleksi, saya minta beberapa orang, pembelajaran hari ini tuh gimana sih? Silahkan. Seru. Yang lain? Berkesan, boleh. Menyenangkan. Seru. Berkesan. Menyenangkan. Apalagi? Menumbuhkan semangat. Lebih gampang. Iya. Ya itulah akhirnya jadi lebih gampang dipahami. Untuk refleksi nanti saya akan kirim ke HP masing-masing yang hari ini hadir, tolong diisi. Gimana sih pembelajaran ini? Pak Julnya gimana? Materinya gimana gitu ya. Nanti saya kirim linknya, kalian bisa isi nanti setelah istirahat. Kemudian ada asesmen untuk menguji pemahaman. Itu bisa dikerjakan nanti di rumah ya. Untuk materi selanjutnya, setelah ini, minggu depan berarti ya, kita akan membahas hubungan bentuk molekul ini dengan kelarutan atau kepolaran dari molekul tersebut. Apa sih polar? Kelarutan dalam air. Polaritas, kelarutan dalam air. Alhamdulillah, materinya sudah selesai. Kita akhiri, tadi diawali dengan doa, kita juga harus mengakhiri ini dengan doa. Sebelum kita istirahat, sudah jam 12 ya, mau dekati jam 12. Mari kita berdoa, semoga apa yang telah dipelajari bisa nempel. Jadi kalian ketika belajar lagi itu nggak terlalu sulit. Ya, berdoa dimulai. Oke, terima kasih banyak. Bapak mohon maaf kalau selama pembelajaran mungkin ada perilaku atau kata-kata Bapak yang kurang berkenan. Mohon maaf. Bapak ucapkan terima kasih. Kalian sudah bekerja sama dengan baik, belajar dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa membawakan manfaat untuk kita semua. Boleh minta tolong ke Putra yang laki-laki bawa buku ini ke perpustakaan. Boleh? Nanti ditandatangan ya pengembaliannya ya. Oke. Terima kasih banyak. Bapak akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.